Selamat malam penonton yang terhormat. Selamat datang di Gedung Kesenian Jakarta. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak, Ibu, Saudara dan Handai Tolan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyaksikan beragam pergelaran seni pertunjukan dalam rangkaian Jakarta Anniversary Festival ke-9 tahun 2011. Ada berita pahlawan pengumpul devisa, kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Ada berita bukan hanya ibu-ibu yang berbelanja sekarang ke Singapura, tapi juga koruptor-koruptor untuk mencari keselamatan. Ada juga berita adik-adik mahasiswa sekarang sudah menjadi pengantin. Ada juga berita artis-artis mulai dilamar supaya ikut berkampanye dengan jaminan pasti akan mendapat kedudukan. Kemerdekaan sudah berusia 66 tahun. Ulang tahunnya datang tak bisa dicegah. Sebagaimana tiap tahun terjadi, aku duduk di rumah, mendengarkan radio, melihat televisi, mengagumi bagaimana bendera merah putih digeret ke atas, dan kalau ada angin dia akan melambai-lambai. Aku selalu terharu. Merahnya melukiskan darah, putihnya melukiskan kesucian. Pada saat itu aku selalu berdoa, semoga kemerdekaan ini tidak akan terlepas. Semoga aku masih hidup dan mengenyam semua hasil kemerdekaan ini. Tapi tiba-tiba cucuku yang masih berusia 10 tahun datang kepadaku dan bertanya, "Kakek, aku boleh bertanya, Kek?" Tentu saja, duduklah dan tanyakan apa saja kepada kakek. Akulah tempat engkau bertanya. Katakan apa yang ingin kamu tanyakan. Tapi aku takut nanti kakek marah. Masa kakek marah kepada cucu satu-satunya? Katakan apa yang ingin kau katakan. Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Kakek akan menjawab. Lalu cucuku memejamkan matanya, menghirup nafasnya. Udah, jangan gugup. Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Aku takut kakek marah. Masa? Tanyakan saja. Apa? Aku ingin menanyakan, apa kita betul-betul apa? Apa kita betul-betul apa yang betul-betul? Apa kita betul-betul sudah merdeka? Aku terkejut. Cucuku yang usianya 10 tahun, orok yang dulu aku timang-timang, orok
yang dulu mengencingi aku, membeleki aku, dan sekarang dia bertanya, apakah kita sudah merdeka? Aku marah, aku ambil tangannya, dan aku suruh dia berdiri di sini. Siapa yang sudah mengajarkan kamu menanyakan pertanyaan yang jahanam itu? Siapa yang membisikkan di telinga kamu sehingga kamu berani menggoda aku dan menanyakan itu? Apa guru-guru kamu tidak pernah mengajarkan kamu bahwa pada 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dia berdiri di Pegangsaan Timur dan kemudian dia berkata, hari ini kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Hal-hal yang mengenai pemisahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sejak itu bendera merah putih itu berkibar sampai sekarang. Apa mereka tidak pernah mengatakan itu kepada kamu? Iya, Ken. Mereka mengatakan itu kepada aku. Tapi kalau kita betul-betul sudah merdeka, kalau kita benar-benar sudah merdeka, mengapa kita masih miskin? Kalau kita benar-benar sudah merdeka, mengapa ada orang kaya dan begitu banyak orang miskin? Kalau kita sudah merdeka, mengapa masih ada orang yang tidak lulus ujian nasional? Kalau kita sudah merdeka, kenapa kita tidak boleh berbicara seenak perut kita? Di situ aku bertambah marah. Kurang ajar orang yang sudah membisikkan jahanam ini ke telinga cucuku. Dengar baik-baik. Kalau kita merdeka, itu berarti bahwa kita bebas dari penjajahan. Kalau kita merdeka, berarti sejak itu kita bebas mengibarkan bendera kebangsaan kita. Tapi kalau kita merdeka, sejak itu kita harus melangkah dengan kaki sendiri. Dan kalau kita terjatuh, kita harus bangun sendiri. Dan kalau engkau mau kaya, kamu harus berusaha, kamu harus bekerja, kamu harus membanting tulang kamu harus mengikat leher kamu agar benar-benar menjadi apa yang kamu inginkan. Kemerdekaan itu, cucuku, tidak dengan sendirinya memberikan kamu segala-galanya. Kemerdekaan itu tidak dengan sendirinya membuat engkau kaya. Kemerdekaan itu tidak dengan sendirinya membuat engkau bahagia. Mengerti kamu? Cucu saya tertegun. Mengerti kamu? Tidak. Apa? Mengerti kamu? Tidak. Nah, dengan mengatakan tidak, dengan bisa mengatakan tidak, berarti kamu orang yang merdeka. Orang yang tidak merdeka tidak bisa mengatakan tidak. Orang yang tidak merdeka tidak berani mengatakan tidak. Hanya orang-orang yang merdeka yang bisa mengatakan tidak. Mengerti kamu sekarang? Cucu saya menatap saya, lalu bertanya lagi, kalau begitu Kek, berarti kita sudah merdeka. Ya? Kalau begitu berarti kita sudah
sudah merdeka. Ya Tuhan, katanya kita benar-benar sudah merdeka. Kita betul-betul sudah merdeka. Hore! Hore! Kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Waktu itu saya dengar di radio suara kemerdekaan itu dinyanyikan dan bendera merah putih ditarik ke atas. Waktu itu aku teringat kepada masa lalu. Waktu itu aku teringat bagaimana aku berjuang, bagaimana aku mengangkat senjata, bagaimana aku bertempur melawan seluruh penjajah, seluruh kekuasaan penjajah. Aku masuk hutan, keluar hutan, aku bertempur, aku melawan siapa saja yang sudah menyebabkan kita tidak merdeka. Sejak itu aku melawan, aku ingin kemerdekaan ini benar-benar, dan aku tertembak. Tapi aku terus mengangkat senjata bersama kawan-kawan yang lain. Ribuan mereka mati. Jutaan nyawa memenuhi makam pahlawan. Dan akhirnya kita benar-benar merdeka. Dan akhirnya bendera itu berkibar dengan sesungguhnya. Dan akhirnya penjajah pergi dari negeri yang tercinta ini. Dan aku meletakkan senjataku kembali. Aku kembali menjadi seorang petani. Aku kembali kepada pekerjaanku yang semula. Dengan kaki pincang, aku bekerja terus. Sambil sekali-sekali, kalau aku merasa lelah, aku lihat bahwa bendera itu masih tetap di situ dan hatiku senang. Tapi beberapa tahun setelah aku melihat bendera itu berkibar di sana, tiba-tiba aku melihat wajah-wajah yang dulu aku kenal adalah tangan dan kaki dari penjajah. Orang-orang durjana yang dulu berpihak kepada penjajah. Mereka yang telah membunuh teman-temanku. Mereka mana? Mereka duduk di sana. Mereka menjadi penguasa. Aku terkejut. Inikah kemerdekaan? Lalu aku ambil baju batik. Aku berangkat ke Jakarta. Aku ingin melaporkan. Aku ingin mengatakan kepada mereka, jangan biarkan orang-orang itu ada di sana. Orang-orang itulah yang telah membunuh saudara-saudara kita. Tapi sebelum aku sempat berbicara, sebelum aku mampu mengatakan apa yang aku lihat, tiba-tiba aku ditangkap. Aku dijebloskan ke penjara dan tidak pernah diadili. Sampai kemudian aku daratan dan tua bangka seperti sekarang ini. Ketika aku pulang kembali ke rumah, di desa, kembali ke sawah, bersama kerbau-kerbau, bersama padi-padi dan burung-burung, dengan kaki yang pincang, aku melihat dengan sedih kepada bendera itu yang sekarang dipelihara oleh orang-orang yang sepantasnya tidak memeliharanya. Waktu itu di televisi, bendera merah putih dikerek ke atas dan orang-orang menyanyikan Indonesia Raya, tanah airku, hiduplah Indonesia. Aku tak sanggup menahan air mataku. Sementara bendera di atas berkibar dengan megahnya, banyak hal yang tidak aku inginkanlah terjadi. Dan wajah-wajah itu masih terus di sana, masih terus menunjuk-nunjuk untuk mengerjakan apa yang mau mereka. Aku
menangis di dalam hati. Waktu itu cucuku bertanya lagi, jadi Kek, kita benar-benar sudah merdeka? Kek, kita benar-benar sudah merdeka? Aku pertama sedih, ya Kek. Pertanyaan yang sederhana ini mengapa terasa begitu pedih? Lebih menyakitkan daripada peluru yang pernah menembus kakiku. Kek, kalau kita benar-benar sudah merdeka, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu tidak tertawa? Kenapa kamu tidak senang seperti aku? Kalau begitu jangan-jangan kita belum merdeka. Jangan-jangan kita belum merdeka. Katakan kepadaku, apakah kita sudah merdeka atau belum? Kalau begitu kita berarti belum merdeka. Aku cepat memegang cucuku sebelum dia meneriakkan suaranya yang tidak aku suka itu. Aku tutup mulutnya. Lalu aku bisikkan ke telinganya, cucuku, aku menangis bukan karena aku tidak merdeka. Aku menangis bukan karena aku sendiri. Aku menangis bukan karena negeri ini tidak merdeka. Aku menangis karena aku sudah merdeka. Hanya orang-orang yang merdeka yang mampu, bisa, boleh, dan mau menangis kapan saja dia suka. Hanya orang-orang yang merdeka, yang mampu, yang bisa, dan boleh menangis kapan saja dia suka. Wajah cucuku berubah dan tiba-tiba dia berteriak kembali, "Aneh! Kalau begitu kita sudah merdeka! Kita sudah merdeka! Kita sudah merdeka! Kita sudah merdeka! Kita sudah merdeka!" Berat bagai kuda, dicambuk dan didera. Kurasa berat, beban hidupku. Cinta! Kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Kurasa berat, beban hidupku. Kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Kurasa berat, beban hidupku. Kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Kurasa berat, beban hidupku. Keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Kurasa berat, beban hidupku. Kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Kurasa berat, beban hidupku.
panas, pusing kepala. Barangkali dia sakit ayam. Loh, sakit apa? Bilang saja terus terang. Kami akan menolong. Jangan malu-malu. Kasihan, mukanya tua sekali. Ya, mungkin dia terlalu banyak bekerja. Mas, udah makan belum? Di sini banyak angin, apalagi udaranya begini. Kalau belum makan bisa semaput. Jangan lama-lama di sini. Lebih baik pulang saja ya, atau pergi ke rumah sakit. Itu jalan ke utara itu lempeng saja, 1 kilometer ada rumah sakit di situ. Rumah sakit saja ya. Atau naik angkot atau ojek, keluar biaya sedikit kan nggak apa-apa untuk kesehatan. Iya, betul. Wah, sendiri ini Sendirian ya? Apanya yang sakit? Apanya? Apa? Apa katanya? Apa itu? biasanya orang Jawa. Asalmu dari mana? Dari Banten? Dari Aceh? Poso? Ambon? Atau kamu dari Papua? Mungkin orang Jawa ya. Iya, coba pakai ngomong Jawa ya. Sampeyan sinten? Saking pundi? Aku sing ngakoni. Mas, melu aku numpak motor mabur. Mengko delok undakan mlaku dewek teng Jakarta. Ah, bukan. Horas le! Isi kamu, siapa itu? Oh, jangan kau takut. Ya, kami di sini semua mau nolong kamu dan tidak ada yang menipu kamu. Makanya kau jangan takut. Coba tengok ke belakang. Tengok ke belakang. Semua ini mau nolong kau. Mas, kowe iki sapa? Saka ngendi? Ah, bukan orang Jawa. Ya, nggak usah takut, Mas. Nggak usah takut. Kaki. Kepala. Hah? Oh, dada. Perut. Pinggang. Aduh, Biji. Barangkali kupingnya tuli. Ya, tuli. Coba kamu bisikin. Bisikin. Sakit apa? Hei, sakit apa? Kurang ajar, Edan. lihat, dia mendengar. Mungkin dia bisu. Coba tasuk saya. Lagi. Jelas. Gerakan yang besar-besar. Yang jelas. Orang bego ini. Mungkin dia tidak mau bicara tuh.
memang dia perlu pertolongan. Dari tadi dia pasti sudah minta. Tapi tengok coba lihat, dia diam saja. Dari tadi dia tanya. Tapi dia minta. Lah untuk apa dia datang kemari kalau tidak untuk minta pertolongan? Coba buat apa? Barangkali dia cuma sekedar lewat. Tidak mungkin. Loh, kenapa tidak? Buktinya dia tidak mau bicara. Iya toh? Iya. Lah, gak percayalah. Bisa juga kebetulan. Masa setiap orang lewat artinya minta tolong? Aduh, ini bukan kebetulan, Kadi. Ini disengaja. Jangan-jangan dia mau menipu seperti yang sudah-sudah. Terus? Iya. Jangan begitu, Mas. Lah, iya, buat apa memanjakan dia? Ayo kerja. Loh, Ini kan orang sakit. Memanjakan bagaimana sih? orang dibuat-buat seperti yang sudah-sudah itu. Sudah mana? Iya, bisa sih bisa. Tapi kan cara Orang sakit kok dibuat-buat bagaimana sih? Ini orang ini kan yang tadi turun dari mobil di sini. Iya. Turun dari mobil di sini. Iya. Mau buang air. Tapi entah mengapa mobil itu meninggalkannya. Bisa jadi sopirnya lupa. Nah sekarang dia bingung karena tak ada yang dikenalnya di sini. Bawa ke rumah sakit. Wah. Tambah payah kelihatannya. Badan sehat, tegap, maco kayak gini, kok loyo? Iya ya. Sehat-sehat begini, kok bisa ditanya sakit? Coba perhatikan kulitnya. Coba. Iya. Wah, lihat kulit mukanya. Tidak pucat seperti orang sakit. Ini pasti dibuat-buat. Ini kan orang yang dulu juga kan, Om. Om Dasmu. Orang yang dulu itu kan sudah mati. Iya. Sebangsa itu. Belajar dari pengalaman sedikit, Bung. Jarinya kecil. Menurut taksiranku, dia tidak terlalu payah, tapi dirinya merasa dirinya payah. Sakitlah dia. Manja. Iya. Seharusnya dia tidak perlu pertolongan. Waduh, makanya tidak usah dihiraukan. Iya. Caranya itu akan memaksa minta tolong. Padahal kita kan sedang sibuk bekerja. Apa salah kita? Kita sehat, kita kan tidak salah. Kata lagunya sakit terlaluan. Iya, tapi kita semua jadi repot. Kalau begitu, kita harus segera bertindak. Kita harus mengambil tindakan secepatnya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kejadian yang dulu terulang lagi. Kita kan bisa panggil polisi, atau panggil mobil. Bawa ke rumah sakit. Jangan. Kita masih punya tugas lain. Ya. Lalu apa tindakan kita selanjutnya? Apa kita biarkan saja dia meratap-ratap sehingga penyakitnya seperti ini? Ini sudah bikin keributan. Lalu habisnya mengganggu. Bisa juga begitu. Masa setiap orang artinya minta ditolong? Masa dia kalau kita tidak mau menolong, bagaimana orang lain? Kenapa tidak? Ya, biasanya kan mulutnya becek. Allah,
Nggak usah dengerin mulut orang. Dari segi pendidikan itu jauh lebih baik. Pendidikan itu soal lain, Mas. Orang ini kan sakit, Iya. butuh pertolongan cepat. Iya. Kok malah pendidikan jelimet? Itu main kali saja. Pendidikan main kali saja. Oh, memang. Tapi mana yang lebih baik yang harus kita lakukan? Nah, Semuanya kan baik. Tapi kita kan tidak mau kejadian yang dulu terulang lagi. Iya kan? Iya. Karena itu kita harus bijaksana. Yang menentukan dia ini sakit siapa? Kita. Kita yang menentukan dia ini sakit. Karena itu sakit parah atau bukan harus dibawa ke rumah sakit dong. Iya, betul, betul. Kita harus bijaksana. Karena itu kita harus wajib menolong siapa saja makhluk yang memerlukan pertolongan. Binatang sekalipun, apalagi manusia. Memang itu sebetulnya. Ini kan cuma gara-gara dia turun dari mobil, nggak kasih tahu supir. Nah, kok jadi kita yang salah ya? Iya. Kan bukan salah kita kan? Iya. Yang dulu juga bukan salah kita, tapi akhir-akhirnya kita juga yang disalahin. Benar. Tapi dengar dulu. Sekarang sudah menjadi salah kita juga. Salah kita. Karena kita mau menolong dia. Tunggu dulu. Bagaimana? Aduh. Apa ya kata saya tadi? Maksudnya Tante, supaya kita semua tidak disalahkan. Nah, itu maksud saya tadi. Sudahlah, sudahlah. Tidak usah dicari mana yang salah, mana yang benar. Betul. Anggap saja semuanya salah, semuanya benar. Kaki suka. Lihat. Waduh, Lihat. Lihat. Dia bergerak tuh. wah. Jangan diganggu. Mungkin dia sakit betulan. Mungkin dia kena malaria atau disentri atau AIDS. Tidak baik menonton orang sakit kayak gini, ya. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Mestinya dia heran. Kenapa kita tidak cepat tolong dia? Iya. Atau malu sebab akalnya ketahuan. Bagaimana kalau dia sakit betulan? Mas. Sudah, biarkan saja dulu. Mari kita lihat apa lagi nih polanya. Iya. Sudahlah. Orang sakit kok malah dilihat-lihat. Bagaimana sih? Loh, habis? Ambil tindakan segera dong. Mas, ini apa bukan tindakan, Mas? Orang sakit kok malah diketahui. Loh. Orang pura-pura sakit kok. Duh, kalau dia pura-pura sakit, kita tinggalkan saja. Ngapain ditonton? Ayo. Kita bukan Lagi dulu. Kita jadi saksi. saksi dia sakit atau pura-pura sakit. Kasihan. Tapi aku tidak bisa ditipu seperti dulu lagi. Sedikit. Waduh, ternyata
Ini orang bisa berdiri sendiri, bisa bergerak sendiri. Sedikit demi sedikit, dia menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hampir saja kita ditipu lagi. Coba lihat. Nekat juga dia ya. Soalnya tahu, kita sudah tahu akalnya. Sedikit demi sedikit kita sudah berhasil membuka kedoknya. Kalau dulu mungkin kita orang bisa tertipu mentah-mentah seperti ikan masuk dalam bubuk. Tapi sekarang tidak. No way. No way. No way. No way. Weh, men. Aduh, ini saya percaya betul ini sakit. Lihat itu, lihat gerak-geriknya. Ah, masa sih mas? Nih, lihat mukanya nih. Ini membuktikan dia orang yang dulu juga. Heran, berkali-kali dia muncul di sini, berkali-kali kita tidak pernah kenal siapa dia. Mungkin saudara-saudara, kita belum berhasil memetik dari pengalaman kita. Hampir saja kita tadi menolong dia, kan? Iya ya. Kok ingatan kita jadi tumpul begini ya? Siapa namanya? Siapa itu? Kalau nggak salah, belum ada 1 tahun. 2 atau 3 bulan. Aduh, aku juga lupa. Siapa namanya? Gampang diucapkan, sukar diingat. Itu karena kita terlalu sibuk. Sehingga kita lupa pada hal-hal yang Iya. bahkan kadang-kadang nama kita sendiri kita lupa juga. Apalagi orang asing seperti ini. Itu. Waduh. Lagi. Lihat kakinya. Seperti bekas dirantai ya. Kenapa? Mungkin orang ini bekas orang hukuman. Atau orang gila yang suka ngamuk. Ya, tapi kalau kita tidak lihat mukanya, bagaimana kita percaya kalau dia sakit? Iya, betul. Ingat dulu, Apa? kita kan pernah tertipu. Sedang enak-enaknya kita makan, ada pengemis lewat, kan? Dia minta makanan, kan? Kita memang punya makanan. Tapi kita sendiri pun sedang memakannya, kan? Kita bagi separuh. Lantas, apa kata orang yang melihat? Wah, panas kalau dengar. Kita jadi benci, dendam, segala macam campur aduk. Gara-gara cuma mau menolong orang. Nah, harusnya kita biarin aja dulu. Sekarang jangan sampai terjebak lagi lah. Kalau banyak orang sekarang pasti banyak omong-omongannya yang menganas-panaskan kita. Aduh. Lihat. Aduh. Wih, tangannya benar-benar luka habis merangkak tadi. Wih, wajahnya tambah pucat. Wah, betul. Awas, hati-hati. Kita harus waspada. Waspada kata Bapak. Tapi dari tadi kenapa kita ngebacot melulu? Ambil tindakan dong. Tindakan. Terus terang, aku tidak setuju menonton orang sakit semacam ini. Terlalu. Coba perhatikan. Perhatikan. Dia bisa benar dengan sendirinya kalau terus-terusan kita lihat-lihat begini. Amati. Ayo, bergerak. Bergerak. Ayo. Iya.
cukup. Nah, inilah kalau sudah masuk orang ketiga makin berbahaya sekarang. Aduh. Bawa dia. Beres! Jangan biarkan. Oi, jangan biarkan. Banyak belek di situ. Jangan biarkan. Tahan. Terlambat sudah. Akhirnya mati juga. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Ada orang mati di jalanan. Ada orang-orang tidak peduli pada orang mati di jalanan. Kemana perginya rasa kasih sayang itu? Saya seorang guru. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya kepintaran. Saya didik mereka menjadi orang yang sangat pintar agar mereka dapat menjemput masa depannya. Tapi saya tidak pernah mengajarkan mereka agar mereka membiarkan orang mati di jalanan. Agar mereka selalu bertanya-tanya, ini salah. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Ayo! Kembali kamu! Kembali kamu! Aku malu! Kembali! Ayo! Sejak itu, saya mulai berpikir lagi. Apakah saya sudah salah mendidik anak-anak itu? Apa gunanya pendidikan kalau kita membiarkan orang-orang mati di jalanan tanpa ada yang menolong? Saya kembali ke sekolah. Saya katakan kepada guru-guru yang lain, saya menghadap kepala sekolah dan bilang, Bapak, saya minta mulai detik ini kita berhenti hanya mencetak orang-orang pintar. Kita berhenti mengasah otak anak-anak kita. Yang perlu kita asah adalah dadanya yang tumbuh agar dia tak mampu melihat orang yang mati di jalanan. Kita harus mengembalikan anak-anak kita kepada pembelajaran moral. Kita harus berhenti untuk memuja seperti berhala kepintaran. Saya berhenti. Saya tidak mau mengajar lagi. Saya pulang ke rumah. Saya akan mendirikan sekolah kepribadian. Saya katakan kepada semua orang, guru yang pintar itu sudah mati. Guru itu pergi ke rumahnya, dia memasang spanduk dan mengatakan, barang siapa ingin mendidik moralnya, barang siapa menjadi orang yang santun di kemudian hari, datanglah kepadaku, akan aku berikan pembelajaran yang gratis dengan makan dan minum secukupnya.
Kepala sekolah saya tertawa. Semua mereka tertawa. Guru bodoh. Pendidikan itu mahal. Pendidikan itu sesuatu yang sangat berharga. Dan kalau kamu gratiskan, maka pendidikan itu akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Harus mahal. Dan kalau kamu tidak mau menjual pendidikan secara mahal, tinggalkan kami. Biarkan kami bekerja menurut cara-cara kami. Dan saya membentak lebih keras. Dan biarkan aku mengajarkan moral kepada anak-anak itu. Lalu saya duduk istri saya. Jangan takut. Aku tidak akan mendapat gaji sekarang. Kita tidak akan bisa menabung untuk masa depan kita sekarang. Tidak ada masalah. Kita serahkan semuanya kepada nasib kita. Kita tunggu saja di sini. Siapa nanti yang akan datang yang mau belajar tentang moral agar tidak ada lagi ada orang mati di jalanan tanpa ada yang menolong. Apa yang terjadi? 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun saya menunggu, duduk di depan pintu, tak ada orang yang datang. Tidak ada orang yang mau mengasah dadanya. Tidak ada orang yang mau menajamkan rasanya. Semuanya hanya menginginkan otak yang tajam, otak yang cerdas, agar mereka bisa mendapat jabatan, agar bisa mereka mendapatkan uang dari jabatan itu. Saya terkejut. Dari mana datangnya peradaban ini? Dari mana datangnya orang membenci perasaan dan tidak mau menajamkan moralnya? Saya hampir saja putus asa. Saya hampir saja menutup kursus yang gratis tentang moral itu. Tetapi tiba-tiba pada suatu malam ketika angin bertiup kencang, mendayu-dayu, dan saya mendengarkan suara jendela tertutup, pintu tertutup. Di luar hujan deras, menakutkan sekali. Geledek berbunyi keras sekali. Istri saya terkejut dan ketakutan di sudut. Waktu itu tiba-tiba saya melihat sebuah bayangan yang besar sekali. Besar sekali, ya Tuhan. Ada tamu yang tidak diundang datang. Besar sekali. Siapa kamu? Siapa kamu? Istri saya yang ketakutan langsung pingsan. Lalu bayangan itu berkata dengan suaranya yang menakutkan, "Guru, jangan takut guru. Aku datang ingin menghadap kamu, guru." Siapa kamu? Siapa kamu? Aku setan. Ya Tuhan, setan, setan, jangan setan datang kemari. Kenapa setan tidak boleh datang ke rumahmu, guru? Aku baca spandukmu, guru. Aku bisa membaca kau menginginkan seorang murid dan mau memberikan makanan. Aku datang kepadamu, aku ingin belajar. Ya Tuhan, setan, kamu ingin belajar apa? Aku ingin dibelajarkan moral, guruku. Moral, setan belajar moral, ya. Apa salahnya setan belajar moral? Oh, tidak ada, tapi tidak boleh mengajarkan moral kepada setan. Siapa bilang setan tidak boleh belajar moral? Itu melanggar free kesetanan.
Kalau kamu tidak mau mengajarkan aku moral, aku akan cekek istri kamu. Dan kalau kamu tidak mau mengajarkan aku apa yang aku inginkan, aku akan cekek juga kamu. Jangan. Baik, saya akan mengajarkan kepada kamu. Kamu ingin menjadi apa? Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang pahlawan. Hah? Setan mau jadi pahlawan? Gila, itu tidak mungkin. Itu tidak bisa. Kalau kamu tidak mau mengajarkan aku menjadi pahlawan, ini bola pecah. Jangan, guru. Jangan. Itu bukan milikku, guru. Itu milik istriku. Kalau itu pecah, tidak ada yang gantinya. Toko, guru. Jangan. Kalau begitu ajarkan aku bagaimana menjadi pahlawan. Oke, aku ajarkan. Ingat. Jadi kamu benar-benar ingin menjadi pahlawan? Ya, aku ingin menjadi pahlawan. Sementara orang-orang itu tidak mau lagi menjadi pahlawan. Aku ingin menolong orang, tidak akan membiarkan orang mati di jalanan. Baik, kalau kau ingin menjadi pahlawan, kamu tahu apa syaratnya untuk menjadi seorang pahlawan? Aku tahu, guru. Apa syaratnya? Aku hafal di luar kepala. Apa syarat seorang pahlawan? Apa? Seorang pahlawan adalah seorang yang sudah pamit mati. Artinya, seorang pahlawan adalah orang yang sudah mati untuk dirinya sendiri. Seorang pahlawan adalah seorang yang sudah mati bagi istrinya, mati buat anak-anaknya, mati buat keluarganya. Seorang pahlawan adalah sebuah jembatan yang akan diinjak oleh rakyat, yang akan menapak masa depan tempat rakyat menyeberang ke tempat yang lebih baik. Seorang pahlawan rela mengorbankan jiwa raganya, mati, hancur dan lenyap sekalipun, asalkan manusia-manusia yang menjadi rakyatnya, manusia-manusia yang menjadi tanggung jawabnya, tidak ada lagi yang mati. Kalau masih ada orang yang mati, lebih baik dia yang harus mati. Itu, guru. Bagus. Cepat. Sekarang ajarkan aku mulai dari A sampai Z. Tidak usah. Oh, kenapa? Kamu sudah lulus. Lulus cum laude. Lulus cum laude, iya. Itu lebih dari pahlawan. Seorang yang sanggup mengatakan semuanya itu di luar kepala, berarti jiwanya adalah jiwa seorang pahlawan. Kamu sudah lulus cum laude. Jangan begitu, guru. Aku sudah lulus. Iya, kamu lulus. Aku jadi malu ini, guru. Jangan malu kepada kehebatanmu. Kamu benar-benar seorang pahlawan. Oke, kalau begitu, guru. Aku menjadi pahlawan sekarang. Kalau aku sekarang adalah pahlawan, katakan kepadaku, guru. Sebagai seorang pahlawan, kemana aku harus pergi sekarang untuk mempraktekkan kepahlawananku? Apakah aku harus pergi ke Amerika? Oh, jangan. Di Amerika sudah ada Obama. Kamu nggak akan sanggup bersaing sama dia. Terus kemana, guru? Apa aku pergi ke Timur Tengah? Jangan juga.
Di situ juga banyak sekali pahlawan dan kamu akan tenggelam. Bagaimana kalau aku sarankan kamu, lebih baik kamu pergi ke Indonesia. Indonesia, Guru? Ya, Indonesia. Indonesia. Di mana Indonesia itu, Guru? Aku belum pernah tahu Indonesia itu di mana. Begini. Kalau kamu pergi terus ke timur, jauh, ke timur terus, kamu akan melihat gunung-gunung, kamu akan melihat sungai-sungai, kamu akan melihat gunung yang meletus, kamu akan melihat air sungai yang tercemar, kamu akan melihat hutan-hutan yang gunung, kamu juga akan melihat jalanan yang penuh dengan mobil-mobil dan mahasiswa yang demonstrasi. Itulah Indonesia. Oh, itu Indonesia. Tapi di timur banyak sekali yang begitu, Guru. Di mana? Begini, kalau kamu terus lagi, kamu akan lihat sebuah gedung yang namanya gedung tempat berkumpul wakil-wakil rakyat. Tapi di situ yang lebih banyak adalah mobil-mobil mewah. Kalau kamu masuk ke dalamnya, kamu akan lihat para wakil-wakil rakyat yang siang melihat SMS dan melihat video porno. Kalau kamu terus masuk ke dalamnya, kalau kamu bisa masuk ke dalam otaknya, kamu akan lihat bahwa mereka, oh, aku tahu, Guru. Pokoknya kalau aku melihat yang jelek-jelek, itu Indonesia. Persis. Oke, Guru. Kalau begitu, aku akan berangkat ke Indonesia sekarang. Goodbye, Guru. Setan itu kemudian melesat pergi ke Indonesia. Saya merasa tenang. Alangkah dosanya seorang guru yang mengajarkan moral dan menjadikan seorang setan sebagai pahlawan. Tapi apa dibuat daripada bola saya pecah. Lalu saya kembali kepada istri saya dan saya rangkul dia. Saya bisikan ke telinganya, sayang, diamlah. Kita sudah berhasil menipu setan. Bukan setan lagi yang menipu manusia, tapi setan ditipu oleh manusia. Itu yang menyebabkan aku menjadi guru yang hebat. 5 bulan saya tidur nyenyak dengan istri saya. Tapi memasuki bulan ke-6, tiba-tiba suara angin menderu-deru kembali. Musik, kasih angin dong. Kurang keras. Lebih keras lagi. Angin menderu dan pintu kembali terbuka, jendela terbuka, lalu tiba-tiba muncul seseorang yang cakep sekali. Muncul seorang yang cakep sekali. Sini kamu, sini. Gak usah pindah biasa aja. Diam aja, tenang. Ini monolog, aku yang ngomong. Jangan pedulikan penonton bertepuk tangan karena mereka sudah bayar. Diam, biasa saja, biasa. Jangan overacting. Kamu gak usah bereaksi. Kamu siapa? Aku muridmu, Guru.
Muridku, kamu muridku? Iya, guru. Siapa? Bukan setan. Setan? Kamu setan? Ya, guru. Tapi kenapa mukamu menjadi bagus begini? Ya, aku kan operasi plastik. Oh, jadi kamu operasi plastik juga? Iya. Dan suaramu kok berubah menjadi suara yang sopan dan indah. Aku kan ikut AFI, guru. Oh, begitu. Terus bagaimana? Apakah kamu sudah berhasil? Pengembaraanmu di Indonesia menjadi seorang pahlawan? Guru, itulah masalahnya, guru. Atas nasihatmu, aku telah pergi ke Indonesia. Dan di Indonesia, bukannya hanya berhasil, aku sangat sukses. Terus, sukses, guru. Orang-orang Indonesia itu sangat ramah. Begitu aku muncul, begitu mereka mencium bauku, tiba-tiba mereka berteriak, "Hidup setan! Hidup setan!" Rupanya sudah lama orang-orang itu menunggu setan. Dan sebelum aku berbuat sesuatu, sebelum aku membuktikan kepahlawananku, tiba-tiba naik ke atas. Tiba-tiba aku sudah diarak kemana-mana dan dijadikan seorang pahlawan. Gila, guru. Kalau begitu sukses. Sukses sekali. Tidak, guru. Jangan mengatakan sukses. Sukses yang terlalu mudah itu bencana, guru. Bencana adalah bagian daripada sesuatu yang harus dihindari. Tidak, guru. Aku ingin menjadi pahlawan dengan mengalirkan darah, keringat dan air mata. Aku ingin berjuang. Karena itulah aku belajar kepada kamu. Dan kalau aku sekarang mendapatkan semuanya, siapa yang merasa itu? Kalau aku mendapatkan semuanya dengan begitu mudah, aku kecewa, guru. Aku tidak merasa diriku menjadi seorang pahlawan. Karena itu aku pulang untuk refreshing, guru. Pacarku sudah menanti lama sekali. Jadi aku pulang untuk beristirahat, mungkin untuk selama-lamanya, sebab tidak enak menjadi pahlawan, guru. Tidak enak disembah-sembah tanpa melakukan sesuatu. Aku lebih baik ketemu pacarku. Oh, kalau begitu kamu mau pulang sekarang? Betul, guru, aku mau pulang. Jadi aku pamit, aku minta diri. Oke, selamat berpacaran. Selamat jalan, kawan guru. Catat honornya. Saya kemudian bertemu dengan istri saya yang ketakutan, bahkan terkencing-kencing. Saya katakan kepada dia, jangan takut, setan sudah kita jinakkan. Jadi jangan main-main kepada guru. Kelihatannya gajinya rendah. Kelihatannya tidak punya mobil, hidup di rumah kontrakan, tapi dia bisa menaklukkan setan. Para pemimpin tidak bisa. Para pemimpin bisa menjadi setan, tapi tidak bisa menaklukkan setan. Jangan tepuk tangan sebelum saya berikan komando. Istri saya memeluk saya. Kami senang sekali, kami menikmati. Inilah untuk pertama kalinya saya mendapatkan bukti bahwa saya bangga menjadi guru. Saya tidak lagi mengajarkan kepintaran kepada murid-murid saya yang membuat otak mereka menjadi beku dan membiarkan orang mati di jalanan. Karena saya sudah sanggup untuk membuat setan menjadi orang manusia yang beradab. Tapi musiknya harus seram sini. Seram sedikit. Itu bukan seram goblok. Itu orang mengamis itu. Itu dia. Saya keras. Ya. Ayo, tunjukkan dirinya. Pagi-pagi, tiba-tiba pintu ditutup lagi.
setan yang sudah berdarah. Tubuhnya bersimbah darah, bergumulan darah. Ya Tuhan, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Dari mana kamu? Guru, tolong saya, Guru. Terima kasih badannya, susah badannya. Posisinya kurang bagus. Gak usah ngomong apa yang mau. Penonton dia lagi untuk lupa lagi. Ya lupa lagi udah. Guru, lindungi saya, Guru. Tolong saya, Guru. Ada apa setan? Apa yang terjadi setan? Mereka, Guru. Mereka semua setan-setan itu marah. Mereka mau membunuh saya, Guru. Kenapa? Kenapa kamu dibunuh? Bukan itu rakyat kamu. Mereka bilang aku sudah menjadi seorang pahlawan. Dan ketika aku menjadi seorang pahlawan, maka datangku membawa bencana kepada mereka. Waktu aku datang, rumah-rumah hangus, pohon-pohon berjatuhan, rumah-rumah berantakan, dan banyak setan-setan yang mati. Mereka mengatakan bahwa aku sudah berkhianat. Mereka sekarang datang untuk membunuh Guru. Guru. Tolong, Guru. Jangan biarkan mereka membunuhku, Guru. Dia begini. Jangan biarkan mereka membunuhku, Guru. Setan-setan. Kamarnya dinaikkan, goblok. Setan-setan datang melingkar di sekeliling dan mengatakan, diam. Kalau Guru serahkan sekarang Durjana itu, kalau kau masih melindungi setan yang sudah kau jadikan pahlawan itu, kami akan bunuh kamu. Kalau kau berani untuk melawan kami akan basmi kamu. Guru, jangan berikan aku kepada mereka, Guru. Jangan, Guru. Ya tapi mereka mau membunuhku. Tidak, Guru, jangan. Kenapa tidak? Aku masih ingin menjadi pahlawan, Guru. Aku belum 5 bulan menjadi pahlawan. Aku kepingin menjadi pahlawan. Aku kepingin menikmati pahlawan, Guru. Sesudah pulang 1 hari, aku baru teringat enaknya jadi pahlawan. Enaknya disembah-sembah, meskipun itu bohongan. Tapi aku ingin kembali menjadi pahlawan, Guru. Tapi kamu kan sudah bilang, dulu ketika aku tanya, apa status seorang pahlawan? Kau bilang seorang pahlawan adalah seorang yang berani mati, yang berani meninggalkan seluruh dunia ini, asal dia menjadi seorang pahlawan. Seorang pahlawan adalah orang yang sudah pamit mati. Tidak, Guru. Aku ingin menikmati pahlawanku. Diam. Kalau kamu masih terus menangis, aku cabut kumladu kamu. Kalau kamu masih merengek-rengek, aku pecat kamu sebagai seorang pahlawan. Seorang pahlawan adalah orang yang sanggup menerima penderitaan. Pahlawan boleh mati, badannya boleh hilang, tulang-tulang tinggal debu-debu, tapi namanya tetap berada di hati setiap orang. Dia mati, dia hilang, tapi dia hidup setiap detik dalam hati orang. Mati akan membuat pahlawan menjadi bertambah abadi di dalam diri setiap orang. Oh begitu, Guru? Iya, itulah beda pahlawan dengan rakyat biasa. Itulah beda pahlawan dari pemimpin-pemimpin yang tidak becus. Pahlawan berani mati untuk kebenaran dan keadilan. Kalau begitu, Guru, serahkan saja aku kepada mereka sekarang. Serahkan kepada mereka sekarang. Setan-setan itu mengangkat senjata-senjatanya.
serahkan kawan kami kepada kami. Guru, kalau kamu tidak serahkan sekarang, akan aku pecahkan bolamu sekarang juga. Perlahan-lahan saya tarik setan yang berbulan darah itu, kemudian saya lemparkan kepada mereka. Lalu ribuan setan-setan itu mengangkat senjatanya. Mengangkat senjata. Mereka menusuk. Setan berlumuran darah di tanganku. Dia tak mampu menangis lagi. Dia sudah mati. Tetapi seluruh keikhlasannya, seluruh keberaniannya membuat aku bangga. Ketika aku berbaik, aku melihat masyarakat di sekitarku menontonku. Lihat, ini hanya setan. Setan saja menolong orang mati di jalanan. Setan saja mau menjadi seorang pahlawan. Tapi 250 juta jiwa manusia, 250 juta rakyatku, tak seorang pun yang mau menjadi pahlawan. Aku malu. 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 Selamat ulang tahun Jakarta. Kami Hilton Mandiri yang berusia 40 tahun mengucapkan selamat kepada diri kamu sendiri. Terima kasih atas kedatangan hadirin semuanya. Kalau masih ada yang belum puas, datanglah menjenguk kami tanggal 15 dan 16 Juni di KIM. Terima kasih. Thank you.